Shalom teman-teman, kembali lagi kita akan melakukan peribadahan online dari Komisi Pemuda GKI 5 pada hari ini dengan tema In His Hand yang akan dibawakan oleh Pendeta Dimas Yuwono dari GKI Marta Direja Purwokerto. Mari kita siapkan diri dan hati kita dengan penuh sukacita, kita angkat pujian, nyanyi bagi Dia. Beberapa minggu yang lalu kita sama-sama merayakan ibadah Paskah. Paskah merupakan suatu peristiwa di mana Kristus telah bangkit atas maut, di mana ketakutan terbesar dari umat manusia adalah kematian. Dia memberikan gambaran bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu dan hanya kepada Dialah segala sesuatu ada. Terkadang kita sebagai manusia, apalagi anak muda zaman sekarang, kita hidup di tengah ketakutan dan kekhawatiran. Namun kita lupa bahwa perjalanan hidup kita tidak lepas dari penyertaan tangan kasih Tuhan. Biar di dalam tangan kasih-Nya lah hidup kita selalu dapat berjalan bersama dengan Tuhan, baik itu dalam suka maupun duka, dan juga dalam melewati setiap halangan dan rintangan kehidupan yang ada. Seringkali kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan kita mempertanyakan di manakah Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Namun sikap tersebut adalah sikap yang menyatakan kita kurang percaya atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari teman-teman, kita akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, maafkan kami yang dalam keseharian seringkali kami penuh dengan kekhawatiran. Dalam keseharian kami seringkali mempertanyakan di manakah Engkau dalam kami menghadapi setiap persoalan hidup kami. Tapi biarlah Tuhan, saat ini kami sadar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu dan biarlah hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, biarlah kita hidup tidak perlu khawatir lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan kita, sabarlah dalam setiap kesesakan kita, dan bertekunlah di dalam doa. Ada tertulis dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ya, halo teman-teman dari GKI Delima, gimana kabarnya? Berharap kita semua dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami memberikan diri kami untuk mendengarkan sabda Tuhan, karena kami percaya ketika kami membuka hati kami merendahkan hati kami, dan kami memberikan diri kami untuk siap dibentuk oleh firman Tuhan, maka kehidupan kami akan semakin terarah kepada Kristus, dan cara berpikir kami pun akan semakin terbuka di dalam memandang realita kehidupan di masa kini. Ini Tuhan, doa kami, ini harapan kami, dan kami siap untuk diperbaharui, ditegur, dihibur, dan diteguhkan oleh pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan Alkitab kita di ibadah kali ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua ayat yang ke-14, dan kita akan melanjutkannya di ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut,
karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, teman-teman, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Teman-teman, salah satu realita dalam ibadah online yang tidak bisa dipungkiri adalah ketika orang sudah mulai bosan mendengarkan awal khotbah atau khotbahnya terlalu panjang, maka kecenderungan orang adalah langsung skip atau cari khotbah yang lain. Kita tidak perlu menolak atau memungkiri hal itu. Maka dari itu buat teman-teman yang ingin tahu, saya siapkan 2 khotbah hari ini. Yang ingin cepat, saya kasih khotbah cepat, 1 menit atau 2 menit selesai. Tapi buat teman-teman yang penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang firman Tuhan, maka saya pun akan menyiapkan khotbah versi kedua, yaitu khotbah yang lebih mendalam. Nah, saya akan mulai dulu tentang yang pertama. Cepet nih, jadi kalau habis itu mau langsung skip ke channel lain, sudah langsung dapat intinya. Tapi ya tidak terlalu mendalam. Nah teman-teman, terkait dengan yang khotbah yang sangat singkat itu, teman-teman mungkin penasaran kenapa hari ini saya berkhotbah dengan background mobil merah ini. Tema kita hari ini kan bicara tentang in his hands ya. Ada dalam tangan. Tangan siapa? Kita percaya, kita imani tangannya Allah. Kalau teman-teman lihat mobil ini sudah dalam kondisi yang jadi dan bahkan bisa dikatakan sempurna. Tapi teman-teman tidak akan pernah menyangka jika mobil ini dulunya bermula dari sebuah besi rongsok tua. Dan bahkan teman-teman kalau mau membayangkan, mobil ini dulu bodinya terbagi jadi 2, depan sendiri, belakang sendiri. Bisa dibayangkan kalau teman-teman membeli sebuah barang dan yang datang barang seperti itu. Beli mobil mahal-mahal dan yang datang seperti itu. Pasti sudah hopeless dan marah-marah. Tetapi di tangan seorang yang tepat, mobil ini bisa menjadi sebuah mahakarya. Barang yang tadinya terpisah besi rongsok tua saat ini jadi kendaraan seperti ini. Di dalam tangan Tuhan, setiap hidup yang saat ini kita rasa hancur sehancur-hancurnya, ketika kita serahkan pada tangan Tuhan, maka tidak akan ada yang tahu suatu hari nanti hidup yang hancur itu akan jadi mahakarya yang indah juga. Bukankah begitu? Dan itu yang kita imani. Nah, itu versi paling singkatnya tentang hidup di dalam tangan Tuhan. Tetapi tentu tidak sesederhana itu. Itu versi sangat singkatnya. Nah, teman-teman, bicara tentang hidup di tangan Tuhan. Ada yang sudah pede dengan segala yang dimiliki saat ini. Ada yang sudah pede dengan pekerjaan. Sudah merasa yakin dengan pekerjaan yang saat ini digeluti, ditekuni. Sudah merasa yakin bahwa pekerjaan ini mampu memberikan aku penghidupan untuk pasanganku, untuk pacarku, dan untuk masa depanku. Atau ada juga yang sekarang sedang pacaran, sudah yakin banget,
oh ini adalah orang yang besok akan menemani hidupku. Besok aku akan menikah dengan ini. Ada yang yakin seperti itu? Atau ada yang sudah pede, oh aku akan tinggal di Jakarta, aku sudah yakin tinggal di tempat ini. Apakah sudah pede seperti itu? Jika kita sudah pede, saya justru mau mengajak kita atau saya mau menggoncangkan keyakinan kita. Apakah yakin bahwa pekerjaan yang teman-teman punya, yang teman-teman miliki, itu tidak akan hilang? Apakah yakin itu bisa bertahan sampai besok-besok? Bila suatu hari nanti itu harus hilang, bagaimana? Pasangan yang saat ini menemani kita, bisa jadi suatu hari nanti teman-teman ditinggal. Ditinggal apa? Kalau masih pacaran ya ditinggal selingkuh, tiba-tiba sudah sama cowok lain atau cewek lain yang lebih oke. Tidak ada yang tahu, termasuk yang sudah lamaran sekalipun, tidak menjamin kan? Atau ada yang sudah merasa yakin, aku akan tinggal di Jakarta, sudah pede, karena aku sudah beli rumah, aku sudah beli apartemen. Ada yang bisa memastikan bahwa akan tinggal di situ selamanya? Nah, teman-teman, permasalahan pemuda itu saya mau ajak kita pikirkan minimal ada 3. Yang pertama adalah terlalu pede. Yang kedua adalah terlalu tidak pede. Jika yang tadi contoh-contoh yang saya sebutkan tadi adalah contoh-contoh terlalu pede, ada juga anak muda yang terlalu tidak pede. Ketika melihat hidupnya di masa kini sudah pikirannya buruk semuanya. Aduh, aku saat ini hidupnya kacau. Aku bisa apa sih besok? Emang kalau aku cowok yang belum laku sampai hari ini, ada yang masih umur 28 belum punya gebetan, mungkin sudah hopeless. Atau ada yang udah sampai lulus lama tapi belum dapat pekerjaan juga, merasa tidak punya kemampuan. Ada yang sangat-sangat tidak pede seperti itu. Dan yang ketiga masalahnya adalah pemuda itu sering kali memikirkan masa depan sangat-sangat jauh dan berlebihan. Akhirnya hidup di masa kininya menjadi ketakutan sendiri. Memikirkan masa depan terlalu jauh tapi lupa bahwa sebenarnya dia hidup di masa kini. Jadi takut sendiri. Nah, untuk contoh-contoh anak-anak pemuda yang seperti itu, biasanya mereka akan rela untuk menghabiskan banyak waktunya mengejar IP dengan sangat tinggi, melakukan apapun demi bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan. Nah, demi masa depan yang baik, padahal itu masih di masa depan. Ada seorang pemuda yang demi masa depan yang baik, dia sangat mengejar IP terlalu tinggi dan bahkan semuanya dikorbankan. Dia tidak punya teman, katanya tidak apa-apa. Yang penting adalah IP baik, karena kalau IP-nya baik pasti dapat pekerjaan yang baik dan bisa sukses. Namun akhirnya, apakah kenyataannya jadi seperti itu? Kita nggak pernah tahu masa depan. Tapi yang kita tahu, anak pemuda ini tidak bisa menikmati kehidupannya di masa kini. Hidup sebagai mahasiswa dan anak muda hanya dihabiskan di depan laptop, di depan buku, dan hanya di kamar ataupun di perpustakaan. Tidak punya waktu untuk bermain, tidak punya waktu untuk having fun. Akhirnya tidak punya pengalaman juga. Soft skill-nya tidak bertambah. Tidak ada kapasitas diri yang meningkat. Nah, ada sebuah cerita. Ini cerita fakta. Saya punya 2 orang teman. Yang satunya dulu lulus S1, IP-nya cuma 2,6. Yang satu lulus S1, cum laude, bahkan dia lanjut S2. S2-nya pun cum laude, IP-nya sekitar 3,9. Bayangin bro, 3,9. Kurang hebat apa? Apa yang terjadi sekarang, detik ini juga, yang S2, cum laude, ketika dia ditawari pekerjaan, dia menolak dengan alasan, aku tidak suka pekerjaan itu, pekerjaannya terlalu berat. Atau ketika dia mau bekerja, dia tidak punya kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Karena apa? Waktunya semasa muda dihabiskan hanya untuk belajar dan tidak punya soft skill sama sekali. Sedangkan teman yang tadinya IP cuma 2,
Tapi semasa kuliahnya dia banyak meningkatkan kapasitas diri dan dia banyak mencari pengalaman. Apa yang terjadi sekarang? Dia bekerja di sebuah perusahaan nasional, dia punya posisi yang sebenarnya tidak terlalu bagus, tetapi karena dia punya kemampuan soft skill yang oke, dia bisa naik jabatan dengan sangat cepat, dan bahkan dia beberapa tahun yang lalu mendapatkan penghargaan sebagai best marketing se-Indonesia, dan kemudian saat ini dia punya beberapa usaha. Karena apa? Relasinya dan kemampuannya untuk berkomunikasi. Nah, teman-teman, ada beberapa banyak anak muda dan juga dewasa yang saat ini berlomba-lomba menyiapkan masa depan dengan sebaik mungkin. Segala cara ditempuh demi tujuan masa depan yang baik. Tapi permasalahannya apa? Mereka lupa terhadap hidup di masa kini. Mereka abai terhadap hidupnya yang ada sekarang ini. Masa depan dipikirin tapi hidup di masa kini tidak dinikmati dan tidak dipikirkan. Seolah-olah hidup mereka di masa depan. Nah, teman-teman, seorang filsuf dari Jerman yang bernama Eckhart Tolle itu mengeluarkan sebuah buku yang berjudul The Power of Now. Dari judulnya kita sudah tahu kekuatan kekinian, kekuatan masa kini, kekuatan hadir di saat ini. Eckhart Tolle menyampaikan sebuah permasalahan, yaitu masalah orang hidup itu adalah kehadiran real yang ada di sini dan di masa kini. Tapi ingin segera berada di masa depan ataupun terlalu terbawa dalam nostalgia di masa lalu. Baik nostalgia secara positif ataupun negatif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita saat ini itu hadir di masa kini. Tapi seringkali kita terlalu dalam nostalgia masa lalu, bukan? Aku dulu itu orangnya begini. Dulu itu zaman aku masih SMA. Aduh, itu indah sekali. Baik itu positif ataupun negatif, itu semua hanya ilusi. Masa depan yang kita pikirkan itu juga ilusi, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak hadir di masa depan. Yang nyata itu adalah masa kini, saat ini. Itulah yang nyata. Ketika kita terlalu menginginkan masa depan, kita terlalu memikirkan masa depan, akhirnya kita tidak akan pernah bisa mensyukuri apapun yang kita miliki saat ini, ataupun kita tidak bisa memikirkan keberadaan diri kita saat ini, kita tidak bisa melihat diri kita secara jujur di saat ini. Tentu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, firman Tuhan di hari ini memberikan kita sebuah jawaban yang akan menjadi inspirasi dan pemandu dalam kita menghadapi realita hidup di masa kini. Teks bacaan kita hari ini berkisah tentang seorang Petrus yang menjadi berani. Petrus berani bersaksi di depan banyak orang, sekalipun resikonya sangat besar. Seperti yang kita tahu, Petrus itu orangnya kan penakut ya. Terlihat berani, dia berani berkoar-koar, tetapi setelah diperhadapkan dengan realita yang mengancam, Petrus pasti akan takut. Kita masih ingat betul peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Nah, teks bacaan kita di hari ini kita bisa melihat Petrus menjadi berani. Apa yang membuat Petrus berani? Bacaan kita hari ini masih menjadi satu kesatuan yang utuh dari peristiwa Pentakosta. Artinya Petrus menjadi berani setelah Petrus menerima Roh Kudus itu. Bacaan ini adalah bacaan sesudah peristiwa Pentakosta. Nah, setelah mereka menerima Roh Kudus, para murid menjadi pribadi yang berani untuk berkarya di masa kini. Mereka berani hidup di dalam realita yang harus mereka hadapi. Mereka berani hidup di saat itu. Padahal kalau kita mau lihat sebelumnya bagaimana? Sebelumnya kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 1. Saat Yesus akan naik ke surga, para murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Yesus apa? "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Tapi janji Yesus apa?
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari pertanyaan para murid aja di saat itu, mereka masih punya harapan bahwa Yesus akan memulihkan Israel dari penindasan dan situasi sengsara yang dihadapi mereka di saat itu. Artinya yang mereka pikirkan, yang mereka inginkan adalah masa depan yang baik. Tentu itu tidak salah. Para murid ingin segera punya masa depan yang baik. Makanya pertanyaannya, maukah engkau memulihkan situasi saat ini? Nah, jawab Yesus justru apa? Yesus tidak memulihkan. Yesus justru memberikan tugas mereka untuk berani hidup di saat mereka hidup saat itu. Yesus mengajak mereka untuk hidup di waktu mereka saat itu hidup. Yesus mengajak para murid untuk hidup di saat ini. Agar apa? Mereka tidak hidup dalam imajinasi mereka. Mereka tidak hidup dalam imajinasi mereka tentang masa depan yang indah. Yesus mengajak murid-murid untuk melihat realitas saat ini yang kamu hadapi, ya ini. Hadapilah. Nah, dari sini kita bisa bersama-sama tahu. Akhirnya ketika para murid paham yang dimaksud Yesus dan murid-murid menerima kuasa Roh Kudus, maka ada suatu perubahan. Perubahannya apa? Petrus dan murid-murid yang lain menjadi berani hidup di masa kini, dan justru dengan hidup di masa kini, murid-murid bisa meningkatkan kapasitas diri mereka. Siapa yang menyangka seorang yang dulu menyangkal Yesus justru menjadi seorang yang berani bersaksi demi nama Yesus? Ini kan sebuah hal yang di luar nalar. Bagaimana mungkin Petrus dulu sangat takut dan bahkan menyangkal Yesus ketika ada Yesus. Tapi ketika Yesus sudah tidak ada, Petrus menjadi seorang yang sangat berani bersaksi tentang Yesus. Sehingga dikatakan, Yesus yang dibangkitkan Allah, tentang hal itu kami semua adalah saksi. Hasilnya apa ketika para murid dan Petrus khususnya berani hidup di masa kini? Kapasitas diri mereka meningkat. Dan ketika mereka bisa meningkatkan kapasitas diri mereka, hasilnya adalah orang-orang pada saat itu memberi diri dibaptis dan jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Itulah sebuah kekuatan hidup di masa kini, the power of now. Para murid saat ini itu hidup dalam sebuah realita yang mereka hadapi. Mereka tidak lagi lari dari situasi yang ada, tetapi mereka berani masuk dalam realita di saat itu. Sekalipun tantangannya berat, tetapi mereka berani. Dan bahkan akhirnya dengan mereka berani hidup di masa itu, mereka bisa berkarya. Dan hasilnya, seperti yang telah saya katakan tadi, ada banyak orang yang mengenal Kristus. Dan bahkan semakin hari, semakin waktu bertambah, karya Petrus semakin besar. Contohnya apa? Sampai hari ini sejumlah tradisi gereja timur seperti di Antioquia, Kaldea, dan Assyria punya rujukan bahwa Petruslah yang menjadi pendiri jemaat di wilayahnya. Artinya apa? Artinya karya Petrus yang saat itu dari seorang penakut menjadi seorang pemberani bisa tersebar luas dan Petrus berani bersaksi tentang Kristus. Itulah hebatnya kekuatan hidup di masa kini. Artinya, ketika kita mengingat statement dari Eckhart Tolle tadi bahwa manusia harus hidup di masa kini, bukan di masa depan atau di masa lalu. Itu adalah mengajak manusia itu hidup di masa kini secara sadar dan aktif. Bukan hidup di masa kini dengan menunggu masa depan nanti aku ingin lebih baik, tapi saat ini kita hanya diam-diam saja. Melihat diri di masa kini dengan sadar. Artinya apa? Kita tidak usah terlalu berkhayal dan bermimpi tentang masa depan yang terlalu lebay. Mari lihat diri kita secara jujur di masa kini. Dan ketika kita bisa melihat diri kita secara jujur di masa kini, maka kita bisa mengenali potensi diri kita, potensi yang dianugerahkan Allah yang ada di masa kini, dan kemudian kita bisa mengembangkan untuk situasi di masa kini. Artinya kita perlu mengupgrade diri kita di masa kini, bukan menantikan di masa depan. Lalu, apakah kita tidak boleh berpikir tentang masa depan?
Tema kita hari ini berbicara tentang in His hands. Masa depan kita itu sepenuhnya ada di dalam tangan Allah. Masa kini pun ada di dalam tangan Allah. Jadi kalau masa kini dan juga masa depan ada di tangan Allah, daripada kita berimajinasi terlalu jauh dan kita masih belum tahu, lebih baik kita saat ini mengembangkan diri kita. Menatap masa depan bersama Allah itu tidak menjamin bahwa masa depan kita akan sukses dari kacamata dunia. Mungkin suatu hari nanti akan ada banyak tantangan yang mungkin membuat hati kita hancur. Mental kita juga rusak. Tantangan pekerjaan makin berat. Kita mungkin akan mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai umat percaya di masa depan dan juga di masa kini akan selalu ada dalam kuasa tangan Allah. Dan hal tersebut dapat dibuktikan dari karya nyatanya di masa kini. Masa depan bagaimana? Itu bukan menjadi tugas kita. Karena itu semua ada di dalam kendali Allah. Tugas kita adalah mengupgrade diri kita di masa kini dan menikmati hidup di masa kini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai masa depan hidup kita. Karena manusia ada dalam tangan Allah seutuhnya. Yang perlu kita lakukan adalah menikmati masa kini dan mensyukuri hidup di masa kini dengan cara terus mengembangkan kapasitas diri dan berkarya melalui potensi masing-masing seperti Petrus dan para murid lain di saat itu. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita turut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk teman-teman, kita bersama memasuki doa syafaat kita. Tuhan, melalui doa syafaat ini kami ingin memberikan cinta kasih kami dan kepedulian kami untuk berbagai hal yang ada di luar diri kami saat ini. Kami teringat bahwa di saat ini bangsa kami tengah berjuang menghadapi pandemi. Namun di tengah perjuangan menghadapi pandemi yang belum usai sampai hari ini, bangsa kami kembali harus memulihkan dirinya dari bencana alam. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk memulihkan dirinya dari trauma dan juga pemulihan ekonomi dan juga keadaan sosial yang ada di Nusa Tenggara Timur, agar mereka mampu tetap memiliki pengharapan, bertahan hidup dan memulihkan hidup mereka. Kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu ada, dan kami juga percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup mereka untuk menuntun mereka menapaki proses pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKI Delima. Engkau yang telah menghadirkan gereja ini untuk bersaksi dan juga berperan di wilayah Jakarta Barat. Biarlah melalui kehadiran GKI Delima, karya-karya Tuhan semakin dinyatakan. Melalui GKI Delima, ada banyak orang yang bisa mengenal Kristus secara makin nyata. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Pemuda GKI Delima. Melalui Komisi Pemuda ini, kami bertemu dengan saudara seiman kami, saudara kami untuk berbagi pergumulan dan juga pengalaman-pengalaman hidup. Melalui Komisi Pemuda ini, kami mampu untuk mengembangkan kapasitas diri kami dan kami memberikan kemampuan diri kami untuk melayani Tuhan melalui pengembangan jemaat, terkhusus di Komisi Pemuda.
Ajar kami untuk kami terus mengupgrade diri kami, mengembangkan kapasitas diri kami untuk memajukan gereja kami. Ini Tuhan doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta di GKI Delima, Pendeta Ima, Pendeta Adi, dan juga seluruh penatua. Melalui kehadiran pendeta dan penatua di gereja ini, gereja kami akan semakin bertumbuh, berkembang, dan bahkan kami berharap agar pendeta dan penatua mampu untuk saling bekerja sama membangun GKI Delima ke arah yang lebih baik. Kami percaya kerjasama yang baik akan semakin berdampak bagi pengembangan GKI Delima. Mampukan kami sebagai anggota jemaat maupun simpatisan untuk mendukung majelis jemaat mengembangkan gereja Tuhan di GKI Delima ini melalui karya nyata kami dan keterlibatan kami. Ini Tuhan doa kami, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami menyerahkan doa kami. Amin. Allah senantiasa menyertai kita dan melimpahkan damai sejahtera-Nya bagi kita. Dengan penuh syukur, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita tertulis dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman yang telah Kau berikan pada kami, untuk kami umat-Mu boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh Kau sampaikan, biarkan kami sebagai umat-Mu boleh menerima dan mengembangkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, kami sebagai umat percaya, bukan hanya di gereja saja Tuhan ketika kami boleh mendengar firman-Mu,
tetapi bagaimana kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami berada, kami yakin kami adalah duta kerajaan Allah yang sudah Kau siapkan untuk kami boleh berkarya di tempat kami masing-masing. Biarkan kami boleh memberikan yang terbaik, sebagaimana Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk kami, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Kau yang terus pimpin setiap kami, untuk kami boleh selalu mengarahkan hati kami kepadamu. Dalam Anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita. Janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai kita. Ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ingat dan libatkanlah Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Teman-teman pemuda, hiduplah dalam realita di masa kini, karena hidup kita yang nyata ada di masa kini. Syukuri, nikmati hidup di masa kini, dan saat ini terimalah berkat Tuhan untuk meneguhkan langkah iman kita. Allah memberkatimu dari hari ini sampai di masa depan. Kasih karunia Allah senantiasa memegang kehidupanmu, langkah imanmu dari hari ini dan bahkan sampai masa depan. Berkaryalah di dalam tangan pemeliharaan Roh Kudus, sehingga setiap karyamu menampilkan Kristus yang memberikan pengharapan dan penghidupan bagi setiap orang yang berada di sekitarmu. Amin.